Guys, manusia bisa bertahan hidup karena adanya faktor keadaan dan lingkungan. Ketika seseorang yang berada pada kondisi sulit ditanya, apakah kamu mau memperbaiki keadaan? 99% di antara mereka mengiyakan, namun tidak berani, tidak bisa, tidak mampu memperbaiki keadaannya sendiri. Padahal secara nyata mereka membutuhkan perubahan. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Ketika perjalanannya sedang terjadi, ada dua hal kepastian, sadar dan tidak sadar. Kesadaran didapat karena adanya langkah pembenaran. Pembenaran itu sendiri didapat ketika seseorang berkemampuan mendeteksi jenis kesalahan dirinya dan jenis kekeliruan yang ada pada dirinya. Ketika dua hal tersebut dipertimbangkan secara tepat, maka muncullah jawaban. Keputusan yang terbaik adalah jawaban itu sendiri. Itulah kebenaran yang sesungguhnya yang ada pada individu tersebut. Kemampuan mendeteksi semua jenis keadaan, salah dan keliru yang melekat pada dirinya. Kemampuan membuat keputusan terbaik dari langkah tersebut disebut kesadaran murni, bukan abal-abal. Signalnya melacak dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya, yang ada pada dirinya sendiri. Keputusan yang benar dilakukan ketika manusia mampu mendeteksi unsur kesalahan dan unsur kekeliruan yang melekat pada pribadinya. Kesalahan tata cara berpikir menjadikan tubuh keliru menanggapi perintah daripada otak. Ini akan menghasilkan perjalanan yang keluar dari jalur utama. Apa saja alasan yang dinyatakan tidak akan mampu mengatasi keadaan tersebut, karena alasan itu sendiri merupakan langkah perjalanan dari bagian ketidaksadaran. Seseorang yang terlena dengan kesalahannya sendiri pastinya tidak menyadari risiko persoalan hidup yang akan muncul dari kesalahan tersebut. Secara otomatis, ia kehilangan kesadaran yang ia miliki. Itulah kenapa seseorang tidak mampu atau kesulitan untuk memperbaiki keadaan buruknya sendiri. Perilaku ketidaksadaran membantu membuka peluang kesalahan pemikiran. Terbit menjadi permasalahan. Dengan definisi, kesadaran dengan cara ini ialah cara tepat memperbaiki keadaan, tanpa modal, materi, finansial, dan lain-lain. Hanya bermodalkan bakat, niat, menemukan kebenaran dari langkah di atas, maka segala kesulitan segera teratasi. Jika tidak suka dengan keadaan yang buruk, maka jangan bertahan pada zona tersebut. Segera mencari tindakan dengan keputusan yang tepat untuk mengatasi. Orang yang berkemampuan memperbaiki keadaan adalah orang yang hebat. Sederhana namun sulit. Karena memang sulit menjadi orang hebat karena itu di atas rata-rata. Dan untuk memberhasilkannya, jangan pernah membuat alasan dari kesulitan tersebut, apalagi sampai menyalahkan situasi, kondisi, dan orang lain. Segera ambil tindakan nyata untuk merubahnya. Selalu berkeinginan untuk selalu bisa melakukan perbaikan demi memperoleh hasil kerja yang luar biasa. Perubahan adalah kepastian yang akan menuntut perbaikan keadaan pada segala bidang secara terus-menerus. Sadari bahwa perjalanan untuk mencapai keunggulan membutuhkan perkembangan bakat, pengetahuan, dan keterampilan berskala terus-menerus. Mengetahui untuk menjadi yang terbaik harus selalu mengembangkan pembelajaran, kemampuan, dan pengetahuan. Sadar dengan ketelitian, hati-hati, dan berkemampuan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Perbaikan dan perubahan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di saat kita mengupayakan perbaikan, maka pada saat yang sama mengarahkan kita pada perubahan, membangun pemahaman bahwa perubahan tidak bisa dihindari. Setidaknya, kita dapat melangkah beriringan dengan perubahan tersebut melalui ide-ide, gagasan, inovasi yang kita temukan. Menyadari apa itu salah, apa itu keliru, evaluasi, dan mengetahui apa selanjutnya. Kesalahan dan kekeliruan bisa berlangsung lama dan menghasilkan keadaan terburuk jika tidak segera memperbaikinya. Guys, semua kesalahan akan ternilai dan terhitung di akhir nanti. Jadi, mari bersama-sama kita memperbaiki permasalahan dengan pembelajaran. Saya, Creative Humanity, terima kasih.